Presiden Joko Widodo buka suara terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dibebas tugaskan dari jabatannya setelah terbukti melakukan tindakan asusila. Jokowi menghormati keputusan DKPP terhadap Hasyim. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung di RSUD Sinjai, Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024. Jokowi menuturkan bahwa pemecatan Hasyim Asy'ari tidak akan mengganggu proses Pilkada serentak 2024. Pemerintah akan memastikan Pilkada akan berjalan dengan baik. Dengan kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memastikan akan menekan Kepres soal pemberhentian Hasyim. Namun ia mengatakan bahwa Kepres masih dalam proses administrasi. Ia menyebutkan draft Kepres yang akan ia tanda tangani itu belum sampai ke meja kerjanya. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada Rabu 3 Juli kemarin. Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri di Den Haag, Belanda. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim merayu dan memaksa korban untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober lalu. Menanggapi putusan itu, Hasyim sendiri mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila. Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya pada Rabu 3 Juli 2024 akibat tindakan asusila terhadap seorang perempuan. Namun ternyata Hasyim bukan ketua KPU pertama yang jabatannya berakhir di tengah jalan. Sebelum Hasyim, setidaknya terdapat 4 ketua KPU lainnya yang bernasib sama hingga harus dipecat dan diganti. Dilansir dari tribunnews.com, berikut ini daftar ketua KPU yang masa jabatannya harus berakhir di tengah jalan. Pertama terdapat Nazaruddin Syamsuddin, ketua KPU dari tahun 2001 hingga 2005. Ketua KPU RI yang pertama di era reformasi ini digantikan oleh wakilnya akibat terjerat kasus korupsi. Pada Rabu 14 Desember 2005, Nazaruddin dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kedua terdapat Abdul Hafiz Ansari yang menjabat sebagai Ketua KPU pada periode 2007 hingga 2012. Masa jabatan Abdul Hafiz harus berakhir di tengah jalan setelah menjadi tersangka pemalsuan surat sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada Halmahera Barat pada tahun 2009. Ketiga Husni Kamil Manik, Ketua KPU periode 2012 hingga 2016. Masa jabatan Husni Kamil harus berakhir karena beliau meninggal dunia pada 7 Juli 2016. Keempat Afif Budiman, Ketua KPU periode 2017 hingga 2021. Ia dicopot dari jabatannya setelah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Kemudian yang terbaru Hasyim Asy'ari, Ketua KPU dari periode 2022 hingga 2024. Ia dipecat pada Rabu 3 Juli 2024 karena kasus asusila terhadap seorang perempuan yang merupakan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Belanda. Hasyim Asy'ari menjadi sorotan publik seusai dipecat dari Ketua KPU lantaran terseret kasus asusila. Adapun Hasyim Asy'ari berjanji memberikan uang ingkar sebesar 4 miliar rupiah kepada korban berinisial JAT. Lantas inilah harta kekayaan Hasyim Asy'ari yang naik sekira 2 miliar rupiah hanya dalam 3 tahun. Dikutip dari tribunnews.com, harta Hasyim Asy'ari sebesar 9,5 miliar rupiah berdasar LHKPN KPK miliknya pada periode 2023 yang dilaporkan pada 29 Maret 2024. Selain itu, mayoritas aset yang dimiliki Hasyim merupakan tanah dan bangunan alih-alih uang tunai. Adapun tanah dan bangunan milik Hasyim sebesar 7,3 miliar rupiah dan tersebar di Semarang, Kudus, Rembang, dan Pati. Selain itu, dia juga memiliki
memiliki kendaraan berupa 2 mobil dan 2 motor yang tercatat memiliki nilai 324 juta rupiah. Hasyim juga mempunyai harta lainnya berupa harta bergerak lain sebesar 870 juta rupiah serta kas dan setara kas sebesar 1,1 miliar rupiah. Di sisi lain, gaji pokok Hasyim sebagai ketua KPU sebesar 43 juta rupiah berdasarkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2016. Sehingga jika dihitung kasar, Hasyim menerima gaji per tahun sebesar 517 juta rupiah atau 1,3 miliar rupiah dalam 2 tahun dirinya menjabat sebagai ketua KPU. Kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan. Ketua KPU Hasyim Asyari resmi dipecat karena terbukti melakukan tindakan asusila terhadap anggota PPLN. Setelah dipecat, isi khotbah Hasyim yang menyinggung sifat kebinatangan manusia menjadi viral. Khotbah itu disampaikan di depan Presiden Jokowi saat sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah, 17 Juni lalu. Menurut Hasyim, banyak sifat binatang yang ada dalam diri manusia, seperti mementingkan diri sendiri, sombong, menganggap dirinya paling benar, hingga rakus. Ia pun mengajak para jemaah untuk menghindari sifat-sifat semacam itu, karena akan membawa keretakan dalam kehidupan. Khotbah yang disampaikan Hasyim itu kembali viral setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat ketua KPU tersebut. Hasyim dipecat setelah terbukti melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN di Den Haag, Belanda. Dalam sidang pada Rabu kemarin, DKPP mengungkap bahwa Hasyim memaksa korban untuk berhubungan badan. Meski sudah ditolak, ketua KPU terus memaksa hingga akhirnya terjadi hubungan terlarang itu. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan. Hasyim Asyari tidak meminta maaf kepada korban asusila setelah dipecat sebagai Ketua KPU RI pada Rabu 3 Juli 2024. Korban merupakan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda berinisial CAT. Dalam konferensi pers usai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Hasyim sama sekali tidak menyinggung korban asusila yang dilakukan dirinya. Ia justru bersyukur atas pemecatan oleh DKPP RI lantaran sudah tidak menanggung beban berat sebagai Ketua KPU. Bukannya meminta maaf kepada korban, Hasyim justru meminta maaf kepada awak media jika dirinya melakukan kesalahan selama menjadi Ketua KPU. Setelah itu, Hasyim pun langsung meninggalkan tempat konferensi pers tanpa mengatakan hal lainnya. Diketahui DKPP resmi memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU lewat sidang etik pada hari Rabu. Hasyim terbukti melakukan tindak asusila kepada CAT, bahkan memaksa korban berhubungan badan hingga dijanjikan untuk dinikahi. Akibatnya CAT pun terpaksa melakukan hubungan beberapa kali dengan Hasyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan
perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengucapkan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota PPLN di Den Haag, Belanda berinisial CAT mengaku nekat melaporkan Hashim Asyari terkait kasus asusila. Dalam konferensi pers pada hari Rabu, CAT ingin menegakkan keadilan. Selain itu, CAT juga ingin bisa menginspirasi para korban pelecehan seksual lainnya untuk berani bersuara atau speak up. Ia tidak menampik, butuh keberanian besar untuk dapat melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Apalagi dirinya adalah seorang penyintas kasus kekerasan seksual. CAT juga mengaku memberanikan diri datang langsung ke persidangan demi bisa mendengarkan putusan sanksi terhadap pelaku. CAT mengakui tidak mudah untuk mengumpulkan keberanian untuk melaporkan dan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum. Ia bersyukur bisa mengumpulkan keberaniannya hingga akhirnya mendapatkan putusan yang menurutnya adil sebagai korban tindak asusila. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hashim Asyari merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023. DKPP menyatakan Hashim Asyari melanggar kode etik. Dalam putusannya, DKPP juga meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Di sini saya mau mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman saya Risto dan juga rekan-rekan LKBH FHUI yang sudah mendampingi saya selama persidangan ini. Dan juga ya, hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditemukan. Di sini saya datang ke Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani, utamanya perempuan, untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DEP Indonesia, Neni Nurhayati, mendorong korban asusila oleh Hashim Asyari untuk meneruskan kasus ke pihak kepolisian. Tujuannya agar kasus asusila tersebut bisa diusut sampai tuntas dan Hashim Asyari mendapatkan sanksi pidana. Menurutnya, kasus asusila yang dilakukan Hashim telah merugikan korban selaku perempuan. Tak hanya itu, tindakan Hashim Asyari juga mencederai institusi penyelenggara pemilu. Sementara itu, pihak CAT belum memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Kuasa hukum CAT, Aristo Pangaribuan, mengakui saat ini kliennya dalam kondisi bimbang untuk menindaklanjuti putusan DKPP. Apakah
akan lanjut ke proses pidana atau memilih fokus melanjutkan kehidupan pribadinya di Belanda. Pihaknya dan juga korban bersyukur dengan putusan sanksi pemecatan yang diambil DKPP. Keputusan ini telah membuktikan adanya pelanggaran berat yang dilakukan Hasyim Asyari selaku Ketua KPU RI. Kuasa hukum lainnya dari CAT, Maria Dianita, berpandangan putusan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan DKPP terhadap perempuan dan juga korban. Diketahui Hasyim Asyari resmi dipecat oleh DKPP RI sebagai Ketua KPU pada Rabu 3 Juli 2024. Dia terbukti melanggar kode etik dan melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT. Dalam fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Hasyim Asyari beberapa kali melancarkan rayuan, bahkan memaksa korban untuk berhubungan badan ketika berada atau bertugas di Belanda. Selain itu, dia juga menjanjikan akan menikahi korban dan mengaku masih dalam proses perceraian dengan pasangannya sah atau istrinya sah saat ini. Saya sebenarnya sedih juga, ternyata begini ya kekuasaan, utamanya kekuasaan di lembaga pemilihan umum ini dikelola. Kan tadi teman-teman membaca sendiri ya bagaimana ada metodologis menggunakan kekuasaan itu untuk nafsu pribadinya. Jadi antara puas dan sedih. Maria mungkin mau nambahkan atau Puspa? Kalau dari saya mengapresiasi ya DKPP di sini menggunakan perspektif gender, perspektif perempuan dalam mengadili perkara ini. Meskipun bicara kode etik itu tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi di sini terlihat sekali kalau DKPP memang mempertimbangkan baik-baik posisi perempuan di sini sebagai korban. Kalau dilihat kan pasalnya banyak sekali tadi. Ya, yang dilanggar pasalnya banyak sekali. Saya lihat cukup progresif. Bahkan itu ada beberapa pasal yang kita sebenarnya tidak cantumkan ya. Ada pasal beberapa yang kita tidak cantumkan, tapi dicantumkan oleh DKPP. Demikian teman-teman. Bang, dengan putusan ini apakah akan dilaporkan ke pidana? One step closer. Gini persoalannya ya. Ini kan exhausting ya sebenarnya, emotionally draining untuk lapor ya. Sedangkan Presiden Joko Widodo buka suara terkait Ketua KPU Hasyim Asyari dibebas tugaskan dari jabatannya setelah terbukti melakukan tindakan asusila. Jokowi menghormati keputusan DKPP terhadap Hasyim. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung di RSUD Sinjai, Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024. Jokowi menuturkan bahwa pemecatan Hasyim Asyari tidak akan mengganggu proses Pilkada serentak 2024. Pemerintah akan memastikan Pilkada akan berjalan dengan baik. Dengan kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memastikan akan menekan Kepres soal pemberhentian Hasyim. Namun ia mengatakan bahwa Kepres masih dalam proses administrasi. Ia menyebutkan draft Kepres yang akan ia tanda tangani itu belum sampai ke meja kerjanya. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari pada Rabu 3 Juli kemarin. Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri di Den Haag, Belanda. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim merayu dan memaksa korban untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober lalu. Menanggapi putusan itu, Hasyim sendiri mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila. Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat dari jabatannya pada Rabu 3 Juli 2024 akibat tindakan asusila terhadap seorang perempuan. Namun ternyata Hasyim bukan ketua KPU pertama yang jabatannya berakhir di tengah jalan. Sebelum Hasyim, setidaknya terdapat 4 ketua KPU lainnya yang bernasib sama hingga harus dipecat dan diganti.
Dilansir dari tribunnews.com, berikut ini daftar ketua KPU yang masa jabatannya harus berakhir di tengah jalan. Pertama terdapat Nazaruddin Syamsuddin, ketua KPU dari tahun 2001 hingga 2005. Ketua KPU RI yang pertama di era reformasi ini digantikan oleh wakilnya akibat terjerat kasus korupsi. Pada Rabu 14 Desember 2005, Nazaruddin dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kedua terdapat Abdul Hafiz Ansari yang menjabat sebagai Ketua KPU pada periode 2007 hingga 2012. Masa jabatan Abdul Hafiz harus berakhir di tengah jalan setelah menjadi tersangka pemalsuan surat sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada Halmahera Barat pada tahun 2009. Ketiga Husni Kamil Manik, Ketua KPU periode 2012 hingga 2016. Masa jabatan Husni Kamil harus berakhir karena beliau meninggal dunia pada 7 Juli 2016. Keempat Afif Budiman, Ketua KPU periode 2017 hingga 2021. Ia dicopot dari jabatannya setelah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Kemudian yang terbaru Hasyim Asyari, Ketua KPU dari periode 2022 hingga 2024. Ia dipecat pada Rabu 3 Juli 2024 karena kasus asusila terhadap seorang perempuan yang merupakan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Belanda. Hasyim Asyari menjadi sorotan publik seusai dipecat dari Ketua KPU lantaran terseret kasus asusila. Adapun Hasyim Asyari berjanji memberikan uang ingkar sebesar 4 miliar rupiah kepada korban berinisial JAT. Lantas inilah harta kekayaan Hasyim Asyari yang naik sekira 2 miliar rupiah hanya dalam 3 tahun. Dikutip dari tribunnews.com, harta Hasyim Asyari sebesar 9,5 miliar rupiah berdasar LHKPN KPK miliknya pada periode 2023 yang dilaporkan pada 29 Maret 2024. Selain itu, mayoritas aset yang dimiliki Hasyim merupakan tanah dan bangunan alih-alih uang tunai. Adapun tanah dan bangunan milik Hasyim sebesar 7,3 miliar rupiah dan tersebar di Semarang, Kudus, Rembang, dan Pati. Selain itu, dia juga memiliki kendaraan berupa 2 mobil dan 2 motor yang tercatat memiliki nilai 324 juta rupiah. Hasyim juga mempunyai harta lainnya berupa harta bergerak lain sebesar 870 juta rupiah serta kas dan setara kas sebesar 1,1 miliar rupiah. Di sisi lain, gaji pokok Hasyim sebagai Ketua KPU sebesar 43 juta rupiah berdasarkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2016. Sehingga jika dihitung kasar, Hasyim menerima gaji per tahun sebesar 517 juta rupiah atau 1,3 miliar rupiah dalam 2 tahun dirinya menjabat sebagai Ketua KPU. Kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan. Ketua KPU Hasyim Asyari resmi dipecat karena terbukti melakukan tindakan asusila terhadap anggota PPLN. Setelah dipecat, isi khotbah Hasyim yang menyinggung sifat kebinatangan manusia menjadi viral. Khotbah itu disampaikan di depan Presiden Jokowi saat sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah, 17 Juni lalu. Menurut Hasyim, banyak sifat binatang yang ada dalam diri manusia, seperti mementingkan diri sendiri, sombong, menganggap dirinya paling benar, hingga rakus. Ia pun mengajak para jemaah untuk menghindari sifat-sifat semacam itu, karena akan membawa keretakan dalam kehidupan. Khotbah yang disampaikan Hasyim itu kembali viral setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Ketua KPU tersebut. Hasyim dipecat setelah terbukti melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN di Den Haag, Belanda. Dalam sidang pada Rabu kemarin, DKPP mengungkap bahwa Hasyim memaksa korban untuk berhubungan badan. Meski sudah ditolak, Ketua KPU terus memaksa hingga akhirnya terjadi hubungan terlarang itu. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga,
menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan. Hashim Asyari tidak meminta maaf kepada korban asusila setelah dipecat sebagai Ketua KPU RI pada Rabu 3 Juli 2024. Korban merupakan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda berinisial CAT. Dalam konferensi pers usai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Hashim sama sekali tidak menyinggung korban asusila yang dilakukan dirinya. Ia justru bersyukur atas pemecatan oleh DKPP RI lantaran sudah tidak menanggung beban berat sebagai Ketua KPU. Bukannya meminta maaf kepada korban, Hashim justru meminta maaf kepada awak media jika dirinya melakukan kesalahan selama menjadi Ketua KPU. Setelah itu, Hashim pun langsung meninggalkan tempat konferensi pers tanpa mengatakan hal lainnya. Diketahui DKPP resmi memecat Hashim Asyari sebagai Ketua KPU lewat sidang etik pada hari Rabu. Hashim terbukti melakukan tindak asusila kepada CAT, bahkan memaksa korban berhubungan badan hingga dijanjikan untuk dinikahi. Akibatnya CAT pun terpaksa melakukan hubungan beberapa kali dengan Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu, dan sebagaimana diketahui substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengucapkan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak menerima, Pak. Anggota PPLN di Den Haag, Belanda berinisial CAT mengaku nekat melaporkan Hashim Asyari terkait kasus asusila. Dalam konferensi pers pada hari Rabu, CAT ingin menegakkan keadilan. Selain itu, CAT juga ingin bisa menginspirasi para korban pelecehan seksual lainnya untuk berani bersuara atau speak up. Ia tidak menampik, butuh keberanian besar untuk dapat melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Apalagi dirinya adalah seorang penyintas kasus kekerasan seksual. CAT juga mengaku memberanikan diri datang langsung ke persidangan demi bisa mendengarkan putusan sanksi terhadap pelaku. CAT mengakui tidak mudah untuk mengumpulkan keberanian untuk melaporkan dan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum. Ia bersyukur bisa mengumpulkan keberaniannya hingga akhirnya mendapatkan putusan yang menurutnya adil sebagai korban tindak asusila. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hashim Asyari merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023. DKPP menyatakan Hashim Asyari melanggar kode etik. Dalam putusannya, DKPP juga meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Di sini saya mau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP
saya Haristo dan juga rekan-rekan LKBH FHUI yang sudah mendampingi saya selama persidangan ini. Dan juga ya, hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditemukan. Oh ya, di sini saya datang ke Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani, ya utamanya perempuan, untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DEP Indonesia, Neni Nurhayati, mendorong korban asusila oleh Hashim Asyari untuk meneruskan kasus ke pihak kepolisian. Tujuannya agar kasus asusila tersebut bisa diusut sampai tuntas dan Hashim Asyari mendapatkan sanksi pidana. Menurutnya, kasus asusila yang dilakukan Hashim telah merugikan korban selaku perempuan. Tak hanya itu, tindakan Hashim Asyari juga mencederai institusi penyelenggara pemilu. Sementara itu, pihak CAT belum memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Kuasa hukum CAT, Aristo Pangaribuan, mengakui saat ini kliennya dalam kondisi bimbang untuk menindaklanjuti putusan DKPP. Apakah akan lanjut ke proses pidana atau memilih fokus melanjutkan kehidupan pribadinya di Belanda? Pihaknya dan juga korban bersyukur dengan putusan sanksi pemecatan yang diambil DKPP. Keputusan ini telah membuktikan adanya pelanggaran berat yang dilakukan Hashim Asyari selaku Ketua KPU RI. Kuasa hukum lainnya dari CAT, Maria Dianita, berpandangan putusan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan DKPP terhadap perempuan dan juga korban. Diketahui Hashim Asyari resmi dipecat oleh DKPP RI sebagai Ketua KPU pada Rabu 3 Juli 2024. Dia terbukti melanggar kode etik dan melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT. Dalam fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Hashim Asyari beberapa kali melancarkan rayuan, bahkan memaksa korban untuk berhubungan badan ketika berada atau bertugas di Belanda. Selain itu, dia juga menjanjikan akan menikahi korban dan mengaku masih dalam proses perceraian dengan pasangannya sah atau istrinya sah saat ini. Selain sebenarnya sedih juga, ternyata begini ya kekuasaan, utamanya kekuasaan di lembaga pemilihan umum ini dikelola. Kan tadi teman-teman membaca sendiri ya bagaimana ada metodologis menggunakan kekuasaan itu untuk nafsu pribadinya. Jadi antara puas dan sedih. Maria mungkin mau nambahkan atau Puspa? Kalau dari saya mengapresiasi ya DKPP di sini menggunakan perspektif gender, perspektif perempuan dalam mengadili perkara ini. Meskipun bicara kode etik itu tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi di sini terlihat sekali kalau DKPP mempertimbangkan baik-baik posisi perempuan di sini sebagai korban. Kalau dilihat kan pasalnya banyak sekali tadi, ya yang dilanggar pasalnya banyak sekali. Saya lihat cukup progresif, bahkan itu ada beberapa pasal yang kita sebenarnya tidak cantumkan ya. Ada pasal beberapa yang kita tidak cantumkan, tapi dicantumkan oleh DKPP. Demikian teman-teman. Bang, dengan putusan ini apakah akan dilaporkan ke pidana? One step closer. Gini persoalannya ya. Ini kan exhausting ya sebenarnya, emotionally draining untuk lapor ya. Sedangkan
Presiden Joko Widodo buka suara terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dibebas tugaskan dari jabatannya setelah terbukti melakukan tindakan asusila. Jokowi menghormati keputusan DKPP terhadap Hasyim. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung di RSUD Sinjai, Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024. Jokowi menuturkan bahwa pemecatan Hasyim Asy'ari tidak akan mengganggu proses Pilkada serentak 2024. Pemerintah akan memastikan Pilkada akan berjalan dengan baik. Dengan kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memastikan akan menekan Kepres soal pemberhentian Hasyim. Namun ia mengatakan bahwa Kepres masih dalam proses administrasi. Ia menyebutkan draft Kepres yang akan ia tanda tangani itu belum sampai ke meja kerjanya. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada Rabu 3 Juli kemarin. Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri di Den Haag, Belanda. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim merayu dan memaksa korban untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober lalu. Menanggapi putusan itu, Hasyim sendiri mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila. Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya pada Rabu 3 Juli 2024 akibat tindakan asusila terhadap seorang perempuan. Namun ternyata Hasyim bukan ketua KPU pertama yang jabatannya berakhir di tengah jalan. Sebelum Hasyim, setidaknya terdapat 4 ketua KPU lainnya yang bernasib sama hingga harus dipecat dan diganti. Dilansir dari Tribunnews.com, berikut ini daftar ketua KPU yang masa jabatannya harus berakhir di tengah jalan. Pertama terdapat Nazaruddin Syamsuddin, ketua KPU dari tahun 2001 hingga 2005. Ketua KPU RI yang pertama di era reformasi ini digantikan oleh wakilnya akibat terjerat kasus korupsi. Pada Rabu 14 Desember 2005, Nazaruddin dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kedua terdapat Abdul Hafiz Ansari yang menjabat sebagai Ketua KPU pada periode 2007 hingga 2012. Masa jabatan Abdul Hafiz harus berakhir di tengah jalan setelah menjadi tersangka pemalsuan surat sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada Halmahera Barat pada tahun 2009. Ketiga, Husni Kamil Manik, Ketua KPU periode 2012 hingga 2016. Masa jabatan Husni Kamil harus berakhir karena beliau meninggal dunia pada 7 Juli 2016. Keempat, Afif Budiman, Ketua KPU periode 2017 hingga 2021. Ia dicopot dari jabatannya setelah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Kemudian yang terbaru Hasyim Asy'ari, Ketua KPU dari periode 2022 hingga 2024. Ia dipecat pada Rabu 3 Juli 2024 karena kasus asusila terhadap seorang perempuan yang merupakan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Belanda. Hasyim Asy'ari menjadi sorotan publik seusai dipecat dari Ketua KPU lantaran terseret kasus asusila. Adapun Hasyim Asy'ari berjanji memberikan uang ingkar sebesar 4 miliar rupiah kepada korban berinisial JAT. Lantas inilah harta kekayaan Hasyim Asy'ari yang naik sekira 2 miliar rupiah hanya dalam 3 tahun. Dikutip dari Tribunnews.com, harta Hasyim Asy'ari sebesar 9,5 miliar rupiah berdasar LHKPN KPK miliknya pada periode 2023 yang dilaporkan pada 29 Maret 2024. Selain itu, mayoritas aset yang dimiliki Hasyim merupakan tanah dan bangunan alih-alih uang tunai. Adapun tanah dan bangunan milik Hasyim sebesar 7,3 miliar rupiah dan tersebar di Semarang, Kudus, Rembang, dan Pati. Selain itu, dia juga memiliki kendaraan berupa 2 mobil dan 2 motor yang tercatat memiliki nilai 324 juta rupiah.
Hasyim juga mempunyai harta lainnya berupa harta bergerak lain sebesar 870 juta rupiah serta kas dan setara kas sebesar 1,1 miliar rupiah. Di sisi lain, gaji pokok Hasyim sebagai Ketua KPU sebesar 43 juta rupiah berdasarkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2016. Sehingga jika dihitung kasar, Hasyim menerima gaji per tahun sebesar 517 juta rupiah atau 1,3 miliar rupiah dalam 2 tahun dirinya menjabat sebagai Ketua KPU. Kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan. Ketua KPU Hasyim Asyari resmi dipecat karena terbukti melakukan tindakan asusila terhadap anggota PPLN. Setelah dipecat, isi khotbah Hasyim yang menyinggung sifat kebinatangan manusia menjadi viral. Khotbah itu disampaikan di depan Presiden Jokowi saat sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah, 17 Juni lalu. Menurut Hasyim, banyak sifat binatang yang ada dalam diri manusia, seperti mementingkan diri sendiri, sombong, menganggap dirinya paling benar, hingga rakus. Ia pun mengajak para jemaah untuk menghindari sifat-sifat semacam itu karena akan membawa keretakan dalam kehidupan. Khotbah yang disampaikan Hasyim itu kembali viral setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Ketua KPU tersebut. Hasyim dipecat setelah terbukti melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN di Den Haag, Belanda. Dalam sidang pada Rabu kemarin, DKPP mengungkap bahwa Hasyim memaksa korban untuk berhubungan badan. Meski sudah ditolak, Ketua KPU terus memaksa hingga akhirnya terjadi hubungan terlarang itu. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan. Hasyim Asyari tidak meminta maaf kepada korban asusila setelah dipecat sebagai Ketua KPU RI pada Rabu 3 Juli 2024. Korban merupakan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda berinisial CAT. Dalam konferensi pers usai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Hasyim sama sekali tidak menyinggung korban asusila yang dilakukan dirinya. Ia justru bersyukur atas pemecatan oleh DKPP RI lantaran sudah tidak menanggung beban berat sebagai Ketua KPU. Bukannya meminta maaf kepada korban, Hasyim justru meminta maaf kepada awak media jika dirinya melakukan kesalahan selama menjadi Ketua KPU. Setelah itu, Hasyim pun langsung meninggalkan tempat konferensi pers tanpa mengatakan hal lainnya. Diketahui DKPP resmi memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU lewat sidang etik pada hari Rabu. Hasyim terbukti melakukan tindak asusila kepada CAT, bahkan memaksa korban berhubungan badan hingga dijanjikan untuk dinikahi. Akibatnya CAT pun terpaksa melakukan hubungan beberapa kali dengan Hasyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui,
substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota PPLN di Den Haag, Belanda berinisial CAT mengaku nekat melaporkan Hashim Asyari terkait kasus asusila. Dalam konferensi pers pada hari Rabu, CAT ingin menegakkan keadilan. Selain itu, CAT juga ingin bisa menginspirasi para korban pelecehan seksual lainnya untuk berani bersuara atau speak up. Ia tidak menampik, butuh keberanian besar untuk dapat melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Apalagi dirinya adalah seorang penyintas kasus kekerasan seksual. CAT juga mengaku memberanikan diri datang langsung ke persidangan demi bisa mendengarkan putusan sanksi terhadap pelaku. CAT mengakui tidak mudah untuk mengumpulkan keberanian untuk melaporkan dan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum. Ia bersyukur bisa mengumpulkan keberaniannya hingga akhirnya mendapatkan putusan yang menurutnya adil sebagai korban tindak asusila. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hashim Asyari merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023. DKPP menyatakan Hashim Asyari melanggar kode etik. Dalam putusannya, DKPP juga meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Di sini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman saya Risto dan juga rekan-rekan LKBH FHUI yang sudah mendampingi saya selama persidangan ini. Dan juga ya, hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini saya mengalami aksenal yang cukup besar yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditemukan. Oh ya, di sini saya datang ke Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani, ya utamanya perempuan untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DEP Indonesia, Neni Nurhayati, mendorong korban asusila oleh Hashim Asyari untuk meneruskan kasus ke pihak kepolisian. Tujuannya agar kasus asusila tersebut bisa diusut sampai tuntas dan Hashim Asyari mendapatkan sanksi pidana. Menurutnya, kasus asusila yang dilakukan Hashim telah merugikan korban selaku perempuan. Tak hanya itu, tindakan Hashim Asyari juga mencederai institusi penyelenggara pemilu. Sementara itu, pihak CAT belum memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Kuasa hukum CAT, Aristo Pangaribuan, mengakui saat ini kliennya dalam kondisi bimbang untuk menindaklanjuti putusan DKPP. Apakah akan lanjut
ke proses pidana atau memilih fokus melanjutkan kehidupan pribadinya di Belanda. Pihaknya dan juga korban bersyukur dengan putusan sanksi pemecatan yang diambil DKPP. Keputusan ini telah membuktikan adanya pelanggaran berat yang dilakukan Hasyim Asyari selaku Ketua KPU RI. Kuasa hukum lainnya dari CAT, Maria Dianita, berpandangan putusan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan DKPP terhadap perempuan dan juga korban. Diketahui Hasyim Asyari resmi dipecat oleh DKPP RI sebagai Ketua KPU pada Rabu 3 Juli 2024. Dia terbukti melanggar kode etik dan melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT. Dalam fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Hasyim Asyari beberapa kali melancarkan rayuan, bahkan memaksa korban untuk berhubungan badan ketika berada atau bertugas di Belanda. Selain itu, dia juga menjanjikan akan menikahi korban dan mengaku masih dalam proses perceraian dengan pasangannya sah atau istrinya sah saat ini. Selain sebenarnya sedih juga, ternyata begini ya kekuasaan, utamanya kekuasaan di lembaga pemilihan umum ini dikelola. Kan tadi teman-teman membaca sendiri ya bagaimana ada metodologis menggunakan kekuasaan itu untuk nafsu pribadinya. Jadi antara puas dan sedih. Maria mungkin mau nambahkan atau Puspa? Kalau dari saya mengapresiasi ya DKPP di sini menggunakan perspektif gender, perspektif perempuan dalam mengadili perkara ini. Meskipun bicara kode etik itu tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi di sini terlihat sekali kalau DKPP memang mempertimbangkan baik-baik posisi perempuan di sini sebagai korban. Kalau dilihat kan pasalnya banyak sekali tadi. Ya yang dilanggar pasalnya banyak sekali. Saya lihat cukup progresif. Bahkan itu ada beberapa pasal yang kita sebenarnya tidak cantumkan ya. Ada pasal beberapa yang kita tidak cantumkan, tapi dicantumkan oleh DKPP. Demikian teman-teman. Bang, dengan putusan ini apakah akan dilaporkan ke pidana? One step closer. Gini persoalannya ya. Ini kan exhausting ya sebenarnya, emotionally draining untuk lapor ya. Sedangkan Presiden Joko Widodo buka suara terkait Ketua KPU Hasyim Asyari dibebas tugaskan dari jabatannya setelah terbukti melakukan tindakan asusila. Jokowi menghormati keputusan DKPP terhadap Hasyim. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung di RSUD Sinjai, Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024. Jokowi menuturkan bahwa pemecatan Hasyim Asyari tidak akan mengganggu proses Pilkada serentak 2024. Pemerintah akan memastikan Pilkada akan berjalan dengan baik. Dengan kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memastikan akan menekan Kepres soal pemberhentian Hasyim. Namun ia mengatakan bahwa Kepres masih dalam proses administrasi. Ia menyebutkan draft Kepres yang akan ia tanda tangani itu belum sampai ke meja kerjanya. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari pada Rabu 3 Juli kemarin. Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri di Den Haag, Belanda. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim merayu dan memaksa korban untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober lalu. Menanggapi putusan itu, Hasyim sendiri mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila. Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat dari jabatannya pada Rabu 3 Juli 2024 akibat tindakan asusila terhadap seorang perempuan. Namun ternyata Hasyim bukan ketua KPU pertama yang jabatannya berakhir di tengah jalan. Sebelum Hasyim, setidaknya terdapat 4 ketua KPU lainnya yang bernasib sama hingga harus dipecat dan diganti.
Dilansir dari tribunnews.com, berikut ini daftar ketua KPU yang masa jabatannya harus berakhir di tengah jalan. Pertama terdapat Nazaruddin Syamsuddin, ketua KPU dari tahun 2001 hingga 2005. Ketua KPU RI yang pertama di era reformasi ini digantikan oleh wakilnya akibat terjerat kasus korupsi. Pada Rabu 14 Desember 2005, Nazaruddin dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kedua terdapat Abdul Hafiz Ansari yang menjabat sebagai Ketua KPU pada periode 2007 hingga 2012. Masa jabatan Abdul Hafiz harus berakhir di tengah jalan setelah menjadi tersangka pemalsuan surat sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada Halmahera Barat pada tahun 2009. Ketiga Husni Kamil Manik, Ketua KPU periode 2012 hingga 2016. Masa jabatan Husni Kamil harus berakhir karena beliau meninggal dunia pada 7 Juli 2016. Keempat Afif Budiman, Ketua KPU periode 2017 hingga 2021. Ia dicopot dari jabatannya setelah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Kemudian yang terbaru Hasyim Asyari, Ketua KPU dari periode 2022 hingga 2024. Ia dipecat pada Rabu 3 Juli 2024 karena kasus asusila terhadap seorang perempuan yang merupakan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Belanda. Hasyim Asyari menjadi sorotan publik seusai dipecat dari Ketua KPU lantaran terseret kasus asusila. Adapun Hasyim Asyari berjanji memberikan uang ingkar sebesar 4 miliar rupiah kepada korban berinisial JAT. Lantas inilah harta kekayaan Hasyim Asyari yang naik sekira 2 miliar rupiah hanya dalam 3 tahun. Dikutip dari tribunnews.com, harta Hasyim Asyari sebesar 9,5 miliar rupiah berdasar LHKPN KPK miliknya pada periode 2023 yang dilaporkan pada 29 Maret 2024. Selain itu, mayoritas aset yang dimiliki Hasyim merupakan tanah dan bangunan alih-alih uang tunai. Adapun tanah dan bangunan milik Hasyim sebesar 7,3 miliar rupiah dan tersebar di Semarang, Kudus, Rembang, dan Pati. Selain itu, dia juga memiliki kendaraan berupa 2 mobil dan 2 motor yang tercatat memiliki nilai 324 juta rupiah. Hasyim juga mempunyai harta lainnya berupa harta bergerak lain sebesar 870 juta rupiah serta kas dan setara kas sebesar 1,1 miliar rupiah. Di sisi lain, gaji pokok Hasyim sebagai Ketua KPU sebesar 43 juta rupiah berdasarkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2016. Sehingga jika dihitung kasar, Hasyim menerima gaji per tahun sebesar 517 juta rupiah atau 1,3 miliar rupiah dalam 2 tahun dirinya menjabat sebagai Ketua KPU. Kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan. Ketua KPU Hasyim Asyari resmi dipecat karena terbukti melakukan tindakan asusila terhadap anggota PPLN. Setelah dipecat, isi khotbah Hasyim yang menyinggung sifat kebinatangan manusia menjadi viral. Khotbah itu disampaikan di depan Presiden Jokowi saat sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah, 17 Juni lalu. Menurut Hasyim, banyak sifat binatang yang ada dalam diri manusia, seperti mementingkan diri sendiri, sombong, menganggap dirinya paling benar, hingga rakus. Ia pun mengajak para jemaah untuk menghindari sifat-sifat semacam itu, karena akan membawa keretakan dalam kehidupan. Khotbah yang disampaikan Hasyim itu kembali viral setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Ketua KPU tersebut. Hasyim dipecat setelah terbukti melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN di Den Haag, Belanda. Dalam sidang pada Rabu kemarin, DKPP mengungkap bahwa Hasyim memaksa korban untuk berhubungan badan. Meski sudah ditolak, Ketua KPU terus memaksa hingga akhirnya terjadi hubungan terlarang itu. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga,
menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan. Hasyim Asyari tidak meminta maaf kepada korban asusila setelah dipecat sebagai Ketua KPU RI pada Rabu 3 Juli 2024. Korban merupakan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda berinisial CAT. Dalam konferensi pers usai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Hasyim sama sekali tidak menyinggung korban asusila yang dilakukan dirinya. Ia justru bersyukur atas pemecatan oleh DKPP RI lantaran sudah tidak menanggung beban berat sebagai Ketua KPU. Bukannya meminta maaf kepada korban, Hasyim justru meminta maaf kepada awak media jika dirinya melakukan kesalahan selama menjadi Ketua KPU. Setelah itu, Hasyim pun langsung meninggalkan tempat konferensi pers tanpa mengatakan hal lainnya. Diketahui DKPP resmi memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU lewat sidang etik pada hari Rabu. Hasyim terbukti melakukan tindak asusila kepada CAT, bahkan memaksa korban berhubungan badan hingga dijanjikan untuk dinikahi. Akibatnya CAT pun terpaksa melakukan hubungan beberapa kali dengan Hasyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu, dan sebagaimana diketahui substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengucapkan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota PPLN di Den Haag, Belanda berinisial CAT mengaku nekat melaporkan Hasyim Asyari terkait kasus asusila. Dalam konferensi pers pada hari Rabu, CAT ingin menegakkan keadilan. Selain itu, CAT juga ingin bisa menginspirasi para korban pelecehan seksual lainnya untuk berani bersuara atau speak up. Ia tidak menampik, butuh keberanian besar untuk dapat melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Apalagi dirinya adalah seorang penyintas kasus kekerasan seksual. CAT juga mengaku memberanikan diri datang langsung ke persidangan demi bisa mendengarkan putusan sanksi terhadap pelaku. CAT mengakui tidak mudah untuk mengumpulkan keberanian untuk melaporkan dan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum. Ia bersyukur bisa mengumpulkan keberaniannya hingga akhirnya mendapatkan putusan yang menurutnya adil sebagai korban tindak asusila. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim Asyari merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023. DKPP menyatakan Hasyim Asyari melanggar kode etik. Dalam putusannya, DKPP juga meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Di sini saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP
berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman saya Risto dan juga rekan-rekan LKBH FHUI yang sudah mendampingi saya selama persidangan ini. Dan juga ya, hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditemukan. Oh ya, di sini saya datang ke Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani, utamanya korban untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DEP Indonesia, Neni Nurhayati, mendorong korban asusila oleh Hashim Asyari untuk meneruskan kasus ke pihak kepolisian. Tujuannya agar kasus asusila tersebut bisa diusut sampai tuntas dan Hashim Asyari mendapatkan sanksi pidana. Menurutnya, kasus asusila yang dilakukan Hashim telah merugikan korban selaku perempuan. Tak hanya itu, tindakan Hashim Asyari juga mencederai institusi penyelenggara pemilu. Sementara itu, pihak CAT belum memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Kuasa hukum CAT, Aristo Pangaribuan, mengakui saat ini kliennya dalam kondisi bimbang untuk menindaklanjuti putusan DKPP. Apakah akan lanjut ke proses pidana atau memilih fokus melanjutkan kehidupan pribadinya di Belanda? Pihaknya dan juga korban bersyukur dengan putusan sanksi pemecatan yang diambil DKPP. Keputusan ini telah membuktikan adanya pelanggaran berat yang dilakukan Hashim Asyari selaku Ketua KPU RI. Kuasa hukum lainnya dari CAT, Maria Dianita, berpandangan putusan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan DKPP terhadap perempuan dan juga korban. Diketahui Hashim Asyari resmi dipecat oleh DKPP RI sebagai Ketua KPU pada Rabu 3 Juli 2024. Dia terbukti melanggar kode etik dan melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT. Dalam fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Hashim Asyari beberapa kali melancarkan rayuan, bahkan memaksa korban untuk berhubungan badan ketika berada atau bertugas di Belanda. Selain itu, dia juga menjanjikan akan menikahi korban dan mengaku masih dalam proses perceraian dengan pasangannya sah atau istrinya sah saat ini. Saya sebenarnya sedih juga, ternyata begini ya kekuasaan, utamanya kekuasaan di lembaga pemilihan umum ini dikelola. Kan tadi teman-teman membaca sendiri ya bagaimana ada metodologis menggunakan kekuasaan itu untuk nafsu pribadinya. Jadi antara puas dan sedih. Maria mungkin mau nambahkan atau Puspa? Kalau dari saya mengapresiasi ya DKPP di sini menggunakan perspektif gender, perspektif perempuan dalam mengadili perkara ini. Meskipun bicara kode etik itu tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi di sini terlihat sekali kalau DKPP mempertimbangkan baik-baik posisi perempuan di sini sebagai korban. Kalau dilihat kan pasalnya banyak sekali tadi. Ya, yang dilanggar pasalnya banyak sekali. Saya lihat cukup progresif. Bahkan itu ada beberapa pasal yang kita sebenarnya tidak cantumkan ya. Ada pasal beberapa yang kita tidak cantumkan, tapi dicantumkan oleh DKPP. Demikian teman-teman. Bang, dengan putusan ini apakah akan dilaporkan ke pidana? One step closer. Gini persoalannya ya. Ini kan exhausting ya sebenarnya, emotionally draining untuk lapor ya. Sedangkan
Presiden Joko Widodo buka suara terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dibebas tugaskan dari jabatannya setelah terbukti melakukan tindakan asusila. Jokowi menghormati keputusan DKPP terhadap Hasyim. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung di RSUD Sinjai, Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024. Jokowi menuturkan bahwa pemecatan Hasyim Asy'ari tidak akan mengganggu proses Pilkada serentak 2024. Pemerintah akan memastikan Pilkada akan berjalan dengan baik. Dengan kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memastikan akan menekan Kepres soal pemberhentian Hasyim. Namun ia mengatakan bahwa Kepres masih dalam proses administrasi. Ia menyebutkan draft Kepres yang akan ia tanda tangani itu belum sampai ke meja kerjanya. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada Rabu 3 Juli kemarin. Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri di Den Haag, Belanda. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim merayu dan memaksa korban untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober lalu. Menanggapi putusan itu, Hasyim sendiri mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila. Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya pada Rabu 3 Juli 2024 akibat tindakan asusila terhadap seorang perempuan. Namun ternyata Hasyim bukan ketua KPU pertama yang jabatannya berakhir di tengah jalan. Sebelum Hasyim, setidaknya terdapat 4 ketua KPU lainnya yang bernasib sama hingga harus dipecat dan diganti. Dilansir dari Tribunnews.com, berikut ini daftar ketua KPU yang masa jabatannya harus berakhir di tengah jalan. Pertama terdapat Nazaruddin Syamsuddin, ketua KPU dari tahun 2001 hingga 2005. Ketua KPU RI yang pertama di era reformasi ini digantikan oleh wakilnya akibat terjerat kasus korupsi. Pada Rabu 14 Desember 2005, Nazaruddin dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kedua terdapat Abdul Hafiz Ansari yang menjabat sebagai Ketua KPU pada periode 2007 hingga 2012. Masa jabatan Abdul Hafiz harus berakhir di tengah jalan setelah menjadi tersangka pemalsuan surat sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada Halmahera Barat pada tahun 2009. Ketiga Husni Kamil Manik, Ketua KPU periode 2012 hingga 2016. Masa jabatan Husni Kamil harus berakhir karena beliau meninggal dunia pada 7 Juli 2016. Keempat Afif Budiman, Ketua KPU periode 2017 hingga 2021. Ia dicopot dari jabatannya setelah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Kemudian yang terbaru Hasyim Asy'ari, Ketua KPU dari periode 2022 hingga 2024. Ia dipecat pada Rabu 3 Juli 2024 karena kasus asusila terhadap seorang perempuan yang merupakan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Belanda. Hasyim Asy'ari menjadi sorotan publik seusai dipecat dari Ketua KPU lantaran terseret kasus asusila. Adapun Hasyim Asy'ari berjanji memberikan uang ingkar sebesar 4 miliar rupiah kepada korban berinisial JAT. Lantas inilah harta kekayaan Hasyim Asy'ari yang naik sekira 2 miliar rupiah hanya dalam 3 tahun. Dikutip dari Tribunnews.com, harta Hasyim Asy'ari sebesar 9,5 miliar rupiah berdasar LHKPN KPK miliknya pada periode 2023 yang dilaporkan pada 29 Maret 2024. Selain itu, mayoritas aset yang dimiliki Hasyim merupakan tanah dan bangunan alih-alih uang tunai. Adapun tanah dan bangunan milik Hasyim sebesar 7,3 miliar rupiah dan tersebar di Semarang, Kudus, Rembang, dan Pati. Selain itu, dia juga memiliki kendaraan berupa 2 mobil dan 2 motor yang tercatat memiliki nilai 324 juta rupiah.
Hasyim juga mempunyai harta lainnya berupa harta bergerak lain sebesar 870 juta rupiah serta kas dan setara kas sebesar 1,1 miliar rupiah. Di sisi lain, gaji pokok Hasyim sebagai Ketua KPU sebesar 43 juta rupiah berdasarkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2016. Sehingga jika dihitung kasar, Hasyim menerima gaji per tahun sebesar 517 juta rupiah atau 1,3 miliar rupiah dalam 2 tahun dirinya menjabat sebagai Ketua KPU. Kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan. Ketua KPU Hasyim Asyari resmi dipecat karena terbukti melakukan tindakan asusila terhadap anggota PPLN. Setelah dipecat, isi khotbah Hasyim yang menyinggung sifat kebinatangan manusia menjadi viral. Khotbah itu disampaikan di depan Presiden Jokowi saat sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah, 17 Juni lalu. Menurut Hasyim, banyak sifat binatang yang ada dalam diri manusia, seperti mementingkan diri sendiri, sombong, menganggap dirinya paling benar, hingga rakus. Ia pun mengajak para jemaah untuk menghindari sifat-sifat semacam itu karena akan membawa keretakan dalam kehidupan. Khotbah yang disampaikan Hasyim itu kembali viral setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Ketua KPU tersebut. Hasyim dipecat setelah terbukti melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN di Den Haag, Belanda. Dalam sidang pada Rabu kemarin, DKPP mengungkap bahwa Hasyim memaksa korban untuk berhubungan badan. Meski sudah ditolak, Ketua KPU terus memaksa hingga akhirnya terjadi hubungan terlarang itu. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan. Hasyim Asyari tidak meminta maaf kepada korban asusila setelah dipecat sebagai Ketua KPU RI pada Rabu 3 Juli 2024. Korban merupakan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda berinisial CAT. Dalam konferensi pers usai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Hasyim sama sekali tidak menyinggung korban asusila yang dilakukan dirinya. Ia justru bersyukur atas pemecatan oleh DKPP RI lantaran sudah tidak menanggung beban berat sebagai Ketua KPU. Bukannya meminta maaf kepada korban, Hasyim justru meminta maaf kepada awak media jika dirinya melakukan kesalahan selama menjadi Ketua KPU. Setelah itu, Hasyim pun langsung meninggalkan tempat konferensi pers tanpa mengatakan hal lainnya. Diketahui DKPP resmi memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU lewat sidang etik pada hari Rabu. Hasyim terbukti melakukan tindak asusila kepada CAT, bahkan memaksa korban berhubungan badan hingga dijanjikan untuk dinikahi. Akibatnya CAT pun terpaksa melakukan hubungan beberapa kali dengan Hasyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengucapkan Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu.
pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota PPLN di Den Haag, Belanda berinisial CAT mengaku nekat melaporkan Hashim Asyari terkait kasus asusila. Dalam konferensi pers pada hari Rabu, CAT ingin menegakkan keadilan. Selain itu, CAT juga ingin bisa menginspirasi para korban pelecehan seksual lainnya untuk berani bersuara atau speak up. Ia tidak menampik, butuh keberanian besar untuk dapat melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Apalagi dirinya adalah seorang penyintas kasus kekerasan seksual. CAT juga mengaku memberanikan diri datang langsung ke persidangan demi bisa mendengarkan putusan sanksi terhadap pelaku. CAT mengakui tidak mudah untuk mengumpulkan keberanian untuk melaporkan dan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum. Ia bersyukur bisa mengumpulkan keberaniannya hingga akhirnya mendapatkan putusan yang menurutnya adil sebagai korban tindak asusila. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hashim Asyari merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023. DKPP menyatakan Hashim Asyari melanggar kode etik. Dalam putusannya, DKPP juga meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Di sini saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman saya Risto dan juga rekan-rekan LKBH FHUI yang sudah mendampingi saya selama persidangan ini. Dan juga ya, hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditemukan. Oh ya, di sini saya datang ke Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani, utamanya korban untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DEP Indonesia, Neni Nurhayati, mendorong korban asusila oleh Hashim Asyari untuk meneruskan kasus ke pihak kepolisian. Tujuannya agar kasus asusila tersebut bisa diusut sampai tuntas dan Hashim Asyari mendapatkan sanksi pidana. Menurutnya, kasus asusila yang dilakukan Hashim telah merugikan korban selaku perempuan. Tak hanya itu, tindakan Hashim Asyari juga mencederai institusi penyelenggara pemilu. Sementara itu, pihak CAT belum memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Kuasa hukum CAT, Aristo Pangaribuan, mengakui saat ini kliennya dalam kondisi bimbang untuk menindaklanjuti putusan DKPP. Apakah akan lanjut ke proses pidana atau memilih fokus melanjutkan kehidupan pribadinya di Belanda? Pihaknya dan juga korban bersyukur dengan putusan sanksi pemecatan yang diambil DKPP. Keputusan ini telah membuktikan adanya pelanggaran berat yang dilakukan Hashim Asyari selaku Ketua KPU RI. Kuasa hukum lainnya dari CAT, Maria Dianita,
berpandangan putusan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan DKPP terhadap perempuan dan juga korban. Diketahui Hasyim Asyari resmi dipecat oleh DKPP RI sebagai Ketua KPU pada Rabu 3 Juli 2024. Dia terbukti melanggar kode etik dan melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT. Dalam fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Hasyim Asyari beberapa kali melancarkan rayuan, bahkan memaksa korban untuk berhubungan badan ketika berada atau bertugas di Belanda. Selain itu, dia juga menjanjikan akan menikahi korban dan mengaku masih dalam proses perceraian dengan pasangannya sah atau istrinya sah saat ini. Saya sebenarnya sedih juga, ternyata begini ya kekuasaan, utamanya kekuasaan di lembaga pemilihan umum ini dikelola. Kan tadi teman-teman membaca sendiri ya bagaimana ada metodologis menggunakan kekuasaan itu untuk nafsu pribadinya. Jadi antara puas dan sedih. Maria mungkin mau nambahkan atau Puspa? Kalau dari saya mengapresiasi ya DKPP di sini menggunakan perspektif gender, perspektif perempuan dalam mengadili perkara ini. Meskipun bicara kode etik itu tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi di sini terlihat sekali kalau DKPP mempertimbangkan baik-baik posisi perempuan di sini sebagai korban. Kalau dilihat kan pasalnya banyak sekali tadi. Ya, yang dilanggar pasalnya banyak sekali. Saya lihat cukup progresif. Bahkan itu ada beberapa pasal yang kita sebenarnya tidak cantumkan ya. Ada pasal beberapa yang kita tidak cantumkan, tapi dicantumkan oleh DKPP. Demikian teman-teman. Bang, dengan putusan ini apakah akan dilaporkan ke pidana? One step closer. Gini persoalannya ya. Ini kan exhausting ya sebenarnya, emotionally draining untuk lapor ya. Sedangkan Presiden Joko Widodo buka suara terkait Ketua KPU Hasyim Asyari dibebas tugaskan dari jabatannya setelah terbukti melakukan tindakan asusila. Jokowi menghormati keputusan DKPP terhadap Hasyim. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung di RSUD Sinjai, Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024. Jokowi menuturkan bahwa pemecatan Hasyim Asyari tidak akan mengganggu proses Pilkada serentak 2024. Pemerintah akan memastikan Pilkada akan berjalan dengan baik. Dengan kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memastikan akan menaikkan Kepres soal pemberhentian Hasyim. Namun ia mengatakan bahwa Kepres masih dalam proses administrasi. Ia menyebutkan draft Kepres yang akan ia tanda tangani itu belum sampai ke meja kerjanya. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari pada Rabu 3 Juli kemarin. Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri di Den Haag, Belanda. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim merayu dan memaksa korban untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober lalu. Menanggapi putusan itu, Hasyim sendiri mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila. Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat dari jabatannya pada Rabu 3 Juli 2024 akibat tindakan asusila terhadap seorang perempuan. Namun ternyata Hasyim bukan ketua KPU pertama yang jabatannya berakhir di tengah jalan. Sebelum Hasyim, setidaknya terdapat 4 ketua KPU lainnya yang bernasib sama hingga harus dipecat dan diganti. Dilansir dari tribunnews.com, berikut ini daftar ketua KPU yang masa jabatannya harus berakhir di tengah jalan. Pertama terdapat Nazaruddin Syamsuddin, ketua KPU dari tahun 2001 hingga 2005. Ketua KPU RI yang pertama di era reformasi ini digantikan oleh wakilnya akibat terjerat kasus korupsi. Pada Rabu 14 Desember 2005,
Nazarudin dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kedua terdapat Abdul Hafiz Ansari yang menjabat sebagai Ketua KPU pada periode 2007 hingga 2012. Masa jabatan Abdul Hafiz harus berakhir di tengah jalan setelah menjadi tersangka pemalsuan surat sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada Halmahera Barat pada tahun 2009. Ketiga Husni Kamil Manik, Ketua KPU periode 2012 hingga 2016. Masa jabatan Husni Kamil harus berakhir karena beliau meninggal dunia pada 7 Juli 2016. Keempat Afif Budiman, Ketua KPU periode 2017 hingga 2021. Ia dicopot dari jabatannya setelah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Kemudian yang terbaru Hasyim Asyari, Ketua KPU dari periode 2022 hingga 2024. Ia dipecat pada Rabu 3 Juli 2024 karena kasus asusila terhadap seorang perempuan yang merupakan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Belanda. Hasyim Asyari menjadi sorotan publik seusai dipecat dari Ketua KPU lantaran terseret kasus asusila. Adapun Hasyim Asyari berjanji memberikan uang ingkar sebesar 4 miliar rupiah kepada korban berinisial JAT. Lantas inilah harta kekayaan Hasyim Asyari yang naik sekira 2 miliar rupiah hanya dalam 3 tahun. Dikutip dari Tribunnews.com, harta Hasyim Asyari sebesar 9,5 miliar rupiah berdasar LHKPN KPK miliknya pada periode 2023 yang dilaporkan pada 29 Maret 2024. Selain itu, mayoritas aset yang dimiliki Hasyim merupakan tanah dan bangunan alih-alih uang tunai. Adapun tanah dan bangunan milik Hasyim sebesar 7,3 miliar rupiah dan tersebar di Semarang, Kudus, Rembang, dan Pati. Selain itu, dia juga memiliki kendaraan berupa 2 mobil dan 2 motor yang tercatat memiliki nilai 324 juta rupiah. Hasyim juga mempunyai harta lainnya berupa harta bergerak lain sebesar 870 juta rupiah serta kas dan setara kas sebesar 1,1 miliar rupiah. Di sisi lain, gaji pokok Hasyim sebagai Ketua KPU sebesar 43 juta rupiah berdasarkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2016. Sehingga jika dihitung kasar, Hasyim menerima gaji per tahun sebesar 517 juta rupiah atau 1,3 miliar rupiah dalam 2 tahun dirinya menjabat sebagai Ketua KPU. Kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan. Ketua KPU Hasyim Asyari resmi dipecat karena terbukti melakukan tindakan asusila terhadap anggota PPLN. Setelah dipecat, isi khotbah Hasyim yang menyinggung sifat kebinatangan manusia menjadi viral. Khotbah itu disampaikan di depan Presiden Jokowi saat sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah, 17 Juni lalu. Menurut Hasyim, banyak sifat binatang yang ada dalam diri manusia, seperti mementingkan diri sendiri, sombong, menganggap dirinya paling benar, hingga rakus. Ia pun mengajak para jemaah untuk menghindari sifat-sifat semacam itu karena akan membawa keretakan dalam kehidupan. Khotbah yang disampaikan Hasyim itu kembali viral setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Ketua KPU tersebut. Hasyim dipecat setelah terbukti melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN di Den Haag, Belanda. Dalam sidang pada Rabu kemarin, DKPP mengungkap bahwa Hasyim memaksa korban untuk berhubungan badan. Meski sudah ditolak, Ketua KPU terus memaksa hingga akhirnya terjadi hubungan terlarang itu. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian
jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan. Hashim Asyari tidak meminta maaf kepada korban asusila setelah dipecat sebagai Ketua KPU RI pada Rabu 3 Juli 2024. Korban merupakan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda berinisial CAT. Dalam konferensi pers usai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Hashim sama sekali tidak menyinggung korban asusila yang dilakukan dirinya. Ia justru bersyukur atas pemecatan oleh DKPP RI lantaran sudah tidak menanggung beban berat sebagai Ketua KPU. Bukannya meminta maaf kepada korban, Hashim justru meminta maaf kepada awak media jika dirinya melakukan kesalahan selama menjadi Ketua KPU. Setelah itu, Hashim pun langsung meninggalkan tempat konferensi pers tanpa mengatakan hal lainnya. Diketahui DKPP resmi memecat Hashim Asyari sebagai Ketua KPU lewat sidang etik pada hari Rabu. Hashim terbukti melakukan tindak asusila kepada CAT, bahkan memaksa korban berhubungan badan hingga dijanjikan untuk dinikahi. Akibatnya CAT pun terpaksa melakukan hubungan beberapa kali dengan Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu, dan sebagaimana diketahui substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengucapkan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak menerima, Pak. Anggota PPLN di Den Haag, Belanda berinisial CAT mengaku nekat melaporkan Hashim Asyari terkait kasus asusila. Dalam konferensi pers pada hari Rabu, CAT ingin menegakkan keadilan. Selain itu, CAT juga ingin bisa menginspirasi para korban pelecehan seksual lainnya untuk berani bersuara atau speak up. Ia tidak menampik, butuh keberanian besar untuk dapat melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Apalagi dirinya adalah seorang penyintas kasus kekerasan seksual. CAT juga mengaku memberanikan diri datang langsung ke persidangan demi bisa mendengarkan putusan sanksi terhadap pelaku. CAT mengakui tidak mudah untuk mengumpulkan keberanian untuk melaporkan dan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum. Ia bersyukur bisa mengumpulkan keberaniannya hingga akhirnya mendapatkan putusan yang menurutnya adil sebagai korban tindak asusila. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hashim Asyari merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023. DKPP menyatakan Hashim Asyari melanggar kode etik. Dalam putusannya, DKPP juga meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Di sini saya mau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman saya Risto dan juga rekan-rekan LKBH FHUI yang sudah mendampingi saya selama persidangan ini. Dan juga
Ya, hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami aksident yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditemukan. Oh ya, di sini saya datang ke Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani, ya utamanya perempuan, untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DEP Indonesia, Neni Nurhayati, mendorong korban asusila oleh Hashim Asyari untuk meneruskan kasus ke pihak kepolisian. Tujuannya agar kasus asusila tersebut bisa diusut sampai tuntas dan Hashim Asyari mendapatkan sanksi pidana. Menurutnya, kasus asusila yang dilakukan Hashim telah merugikan korban selaku perempuan. Tak hanya itu, tindakan Hashim Asyari juga mencederai institusi penyelenggara pemilu. Sementara itu, pihak CAT belum memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Kuasa hukum CAT, Aristo Pangaribuan, mengakui saat ini kliennya dalam kondisi bimbang untuk menindaklanjuti putusan DKPP. Apakah akan lanjut ke proses pidana atau memilih fokus melanjutkan kehidupan pribadinya di Belanda? Pihaknya dan juga korban bersyukur dengan putusan sanksi pemecatan yang diambil DKPP. Keputusan ini telah membuktikan adanya pelanggaran berat yang dilakukan Hashim Asyari selaku Ketua KPU RI. Kuasa hukum lainnya dari CAT, Maria Dianita, berpandangan putusan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan DKPP terhadap perempuan dan juga korban. Diketahui Hashim Asyari resmi dipecat oleh DKPP RI sebagai Ketua KPU pada Rabu 3 Juli 2024. Dia terbukti melanggar kode etik dan melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT. Dalam